Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kadeci Samuda. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 1A dan di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan CPU beserta dengan komponen-komponennya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan CPU? CPU itu sendiri adalah perangkat keras atau hardware pada komputer yang memiliki fungsi untuk melaksanakan perintah dan juga mengolah data dari suatu perangkat lunak. Kemudian CPU dapat melakukan dasar-dasar dari operasi aritmatika, logika, kontrol, dan juga melakukan input atau output sesuai dengan dan juga dapat melakukan input-output secara spesifik sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh program yang diterima dari perangkat lunak atau software komputer tersebut. Nah, apa komponen-komponen yang ada pada CPU? Nah, komponen-komponen yang ada pada CPU terdiri dari 10 komponen utama, yaitu motherboard, kemudian prosesor, chipset, RAM, VGA card, kemudian HDD dan SSD, kemudian sound card, kemudian optical disk drive, kemudian power supply, dan yang terakhir adalah casing dari PC itu sendiri. Nah, yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah salah satu bagian dari CPU yang berfungsi sebagai papan sirkuit atau tempat penghubung komponen-komponen dalam CPU untuk menjadi satu kesatuan. Nah, motherboard ini merupakan komponen paling vital yang ada di komputer dan memegang peranan paling penting karena motherboard menjadi pusat dari koneksi semua perangkat komputer dan disinergikan menjadi suatu aktivitas komputer. Adapun letak motherboard adalah terletak pada bagian belakang casing dari PC, seperti pada gambar yang ada di sini, yang mana motherboard terletak pada bagian belakang dari casing PC tersebut. Nah, ini adalah bentuk motherboard. Kemudian lanjut, yang kedua adalah prosesor. Prosesor adalah komponen utama dari laptop atau komputer yang berfungsi sebagai otak utama yang mengontrol proses jalannya sistem komputer. Nah, cara kerja prosesor adalah dengan membaca instruksi untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, instruksi tersebut dirangkai bersama sehingga ketika dijalankan secara real time, instruksi tersebut membentuk pengalaman untuk komputer tersebut. Semua yang dilakukan di komputer harus diproses melalui prosesor. Nah, prosesor terletak pada bagian tengah dari motherboard. Seperti pada gambar ini, prosesor terletak pada bagian tengah dari motherboard. Nah, yang terletak di antara slot RAM dan di sebelah bagian belakang dari panel I/O pada motherboard. Nah, kemudian kita lanjut, yang ketiga adalah chipset. Chipset adalah sekumpulan chip yang menghubungkan antara prosesor dengan semua komponen lain yang ada di motherboard. Nah, kurang lebih chipset ini memiliki fungsi utama sebagai pengatur lalu lintas data yang ada di dalam komputer yang berasal dari satu komponen ke komponen lainnya. Ada dua jenis type chip yang ada pada motherboard komputer, yaitu South Bridge dan juga North Bridge. Nah, fungsi North Bridge secara umum adalah sebagai penghubung yang mengendalikan CPU, RAM, AGP atau PCI Express dan juga South Bridge itu sendiri. Sedangkan untuk chip South Bridge adalah pusat manajemen yang mengontrol bus IDE, kemudian USB, dukungan plug and play, kontrol PCI, ISA, keyboard, mouse, dan beberapa perangkat lainnya. Chipset sendiri terletak pada motherboard dan biasanya berada di samping atau bawah dari prosesor seperti pada bagian gambar ini. Nah, ini adalah letak chipset dari North Bridge dan South Bridge di motherboard. Ini adalah letak North Bridge dan ini adalah letak South Bridge. Ini lanjut RAM. RAM atau Random Access Memory adalah perangkat keras di dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi program secara sementara.
Nah, sesuai namanya, RAM berfungsi sebagai media penyimpanan data sementara serta mempercepat proses pengolahan data. Data tersebut kemudian akan diteruskan ke hard disk yang merupakan alat untuk menyimpan data secara permanen. Kapasitas RAM di dalam sebuah perangkat sangat berpengaruh pada kecepatan memproses data di perangkat tersebut. Seluruh aktivitas yang dilakukan pada perangkat, misalnya proses penyimpanan dan membuka data, menjalankan program, dan sebagainya akan semakin cepat sesuai dengan kapasitas RAM pada perangkat tersebut. Nah, RAM tersebut terletak di bagian sudut kanan atas pada motherboard. Seperti pada gambar yang ada di sini, ini adalah bentuk RAM dan ini adalah lokasinya yang ada pada motherboard ya. Kemudian lanjut, yang kelima adalah VGA card atau video graphic adapter atau kartu grafis adalah salah satu perangkat keras komputer yang melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual grafis yang akan ditampilkan pada layar monitor. Secara umum, VGA card ini berfungsi untuk mengolah data berupa grafis atau gambar yang kemudian akan menampilkannya pada monitor. Nah, VGA biasanya disimpan atau terletak pada slot VGA yang sudah ada pada motherboard dan posisinya biasanya dekat dengan prosesor. Nah, seperti pada gambar ini adalah gambar VGA card dan ini adalah letak slotnya yang ada pada motherboard. Kemudian kita lanjut, HDD dan SSD atau HDD atau hard disk drive adalah salah satu perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada sebuah laptop atau komputer. Sesuai namanya, hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer, di mana sistem operasi, software, dan berbagai macam file lainnya yang ada pada laptop atau komputer disimpan di dalam hard disk drive ini. Sedangkan SSD atau solid state drive juga merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data, tapi fungsinya yang lebih dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian IC. Nah, di dalamnya ditanamkan suatu chip sebagai media penyimpanan untuk menulis maupun membaca suatu data. SSD ini bisa dikatakan sebagai perangkat penyimpanan yang jauh lebih baik dibandingkan HDD atau hard disk. Komponen yang ada di dalam SSD juga tidak bergerak sehingga kemampuan kerjanya jauh lebih cepat daripada HDD. Nah, hard disk drive ini umumnya terletak pada rel di bagian depan casing komputer, begitu juga dengan SSD yang biasanya diletakkan bersusun dengan hard disk di depan casing komputer. Seperti pada gambar ini adalah letak HDD dan SSD pada kit PC atau komputer. Nah, ini adalah slotnya. Sini tempat diletakkan hard disk drive ataupun SSD yang disusun secara bersusun. Nah, kemudian lanjut. Yang selanjutnya adalah sound card, adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan komputer untuk mengirim data audio ke perangkat audio seperti speaker, headphone, dan lain sebagainya. Secara umum, sound card berfungsi untuk memproses dan mengolah data berupa audio atau suara yang dihasilkan oleh proses komputer, kemudian perangkat tersebut akan meneruskannya ke perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah contoh sound card. Nah, ini adalah lokasi penginstalan atau lokasi letaknya sound card di komputer, yang mana dipasang di motherboard melalui slot PCI atau PCIe. Kemudian kita lanjut, adalah optical disk drive atau ODD adalah salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat pada PC maupun laptop. Nah, fungsi utama ODD adalah sebagai alat membaca data dari media penyimpanan berupa disk, CD atau DVD yang dikenal dengan istilah burning. ODD menggunakan sinar laser pada spektrum untuk membaca dan menulis data ke piringan CD maupun DVD. ODD dapat diinstal atau terletak pada bagian samping dari casing PC seperti pada gambar ini, terletak pada bagian samping dari casingnya PC. Kemudian lanjut, power supply adalah komponen yang memasok daya ke satu atau bahkan lebih beban listrik pada perangkat komputer dan elektronik lainnya. Nah, power supply merupakan komponen penting. Apabila tidak ada power supply, perangkat yang digunakan tidak berfungsi dengan semestinya, karena fungsi utama dari power supply adalah sebagai penyuplai daya komponen-komponen lainnya pada CPU. Power supply sendiri terdapat di sebelah atas pada bagian belakang
PC yang menempel dengan casing dari PC itu sendiri. Nah, seperti ini adalah bentuk power supply dan di sini adalah letaknya. Pada bagian belakang sebelah atas casing PC. Kemudian yang terakhir adalah casing PC. Ya, ini adalah komponen sebuah tempat untuk komputer yang berbentuk kotak. Kemudian komponen kotak inilah yang menghubungkan hardware, komputer, hard disk, DVD ROM, dan berbagai macam perangkat komputer lainnya. Casing PC ini berfungsi sebagai tempat untuk memasang komponen-komponen pada CPU serta pelindung komputer-komputer uh, serta untuk melindungi komponen-komponen tersebut sehingga terhindar dari berbagai macam debu, air ataupun hal-hal lainnya. Nah, sehingga kinerja dari komponen-komponen CPU tersebut tetap terjaga. Nah, casing PC ini menjadi dasar untuk peletakan dan instalasi dari berbagai macam komponen-komponen PC lainnya. Nah, ini adalah bentuknya dan seperti inilah tata letak dari casing PC tersebut. Nah, cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai CPU dan juga berbagai macam komponennya. Jika ada yang salah itu datanya dari diri saya karena saya masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.